Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengalami sakaratul maut yang dahsyat, perjalanan abadi seorang manusia bermula. Jasadnya tergeletak, ditangisi sanak keluarga. Sementara ruh yang keluar dari jasad akan memulai perjalanan panjang menuju keabadian. Perjalanan awal ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan istimewa, perjalanan melintasi langit, negeri para malaikat. Ruh akan dimi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melintasi langit pertama ke langit kedua, ketiga, hingga langit ketujuh, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang ruh ini tak semuanya sama. Perjalanan ruh orang kafir akan berbeda dengan perjalanan ruh orang mukmin. Perjalanan panjang ruh orang mukmin menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian serta sanjungan para penghuni langit, bahkan diiringi para penduduk langit. Inilah yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh sahabat mulia Azib bin Barra. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuf, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya.' Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanuf itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, 'Ruh siapa yang baik ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebut nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, 'Tulis catatan amal hambaku di Illiyin.' Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebaliknya, roh orang kafir akan mengalami perjalanan yang penuh derita dan penghinaan. Bahkan langit pun tidak diizinkan untuk dilintasi. Ini pula yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Azib bin Barra, bahwa Nabi SAW bersabda, 'Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam, mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah.' Ruhnya ketakutan dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa.
Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.